Teman-teman, kata Jokowi, apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan kelompoknya yang menuduh bahwa ia mengembangkan keinginan untuk memimpin Indonesia sebagai presiden 3 periode adalah framing yang jahat. Framing yang jahat itu sendiri merupakan sebuah konstruksi yang secara sadar dan sistematis dikembangkan oleh Hasto dan kelompoknya untuk melemahkan apresiasi dan simpati orang pada Jokowi dan keluarganya. Upaya framing yang jahat itu harus dikategorikan sebagai usaha yang sadar yang dikembangkan oleh elit PDIP, dalam hal ini dikomandani oleh Hasto Kristianto, untuk melemahkan bahkan menghancurkan harkat dan martabat Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia yang selama 10 tahun telah memberikan legasi dan sekaligus pemimpin, kepala pemerintahan dan kepala negara yang menolong kita semua melalui masa-masa berat dan krisis yang multidimensi yang membuat kita bisa keluar dari berbagai macam persoalan-persoalan akibat COVID-19. Tentu saja istilah framing jahat itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh seorang Jokowi yang membuat kita tahu sekarang bahwa Jokowi nampaknya mulai gelisah dan resah dengan upaya sistematis yang dikembangkan oleh Hasto dan kelompoknya untuk semakin membuat Jokowi pada akhirnya berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat terkait dengan upaya yang tidak benar yang dilakukan oleh Hasto dan kelompoknya untuk membuat Jokowi dan keluarganya seolah-olah adalah penjahat yang telah merusak tatanan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa tidak ada keinginan untuk ia menjadi presiden 3 periode, itu cukup memberikan pesan yang sangat fundamental dan mendasar bahwa dari manakah framing yang jahat itu seperti yang dikatakan oleh Jokowi yang membuat publik kemudian memberikan catatan kritis terhadap Jokowi bahwa ternyata Jokowi adalah orang yang selama ini diberi apresiasi tinggi, bahkan kepercayaan publik berada pada tingkat yang sangat signifikan. Tetapi ketika disebutkan Jokowi punya keinginan menjadi presiden 3 periode dan itu sengaja dihembuskan terus-menerus dalam kesempatan-kesempatan yang dipakai oleh Hasto dan kelompoknya, itu semakin menunjukkan bahwa memang usaha sistematis, terstruktur, terencana telah dilakukan oleh Hasto dan kelompoknya untuk mematikan karir politik Jokowi, bahkan keluarga Jokowi. Disinilah kita jadi ingat apa yang dikatakan oleh Puan Maharani, politisi PDIP yang lain, yang juga telah memberikan tanggapan yang menurut saya justru meneguhkan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Bahwa menurut Puan, tidak pernah Jokowi menyampaikan, baik di hadapan Megawati termasuk dirinya, dan ia tidak pernah mendengar langsung bahwa Jokowi pernah punya niatan untuk menjadi presiden selama 3 periode. Apa yang dikatakan oleh Puan ini membalik pandangan yang selama ini kita tahu tentang para politisi PDIP, yang selalu kita akan katakan bahwa Hasto adalah aktor utama dan sekaligus orang yang mengorkestrasi dari kegiatan politik dan sepak terjang politik para politisi PDIP, termasuk mesin politik PDIP dalam berbagai macam aksinya untuk memberi respon terkait dengan perkembangan politik di tanah air kita. Itu berarti kita bisa memastikan bahwa framing jahat tentang 3 periode Jokowi ingin menjadi presiden itu tidak pernah ada dalam agenda dan program politik PDIP, karena hanya ada pada diri seorang Hasto dan kelompoknya. Sekali lagi arahnya adalah menghancurkan harkat dan martabat dari Joko Widodo dan keluarganya. Dalam konteks ini teman-teman,
apa yang dikatakan oleh Puan Maharani makin membuka sebuah pandangan bahwa persoalan terbesar PDIP hari ini itu adalah internal dari para elit PDIP yang tidak sepaham dalam rangka aksi-aksi politik yang mereka tunjukkan di tengah ruang-ruang publik yang dimasuki oleh PDIP. Dalam konteks ini kita bisa menangkap kesan dan pesan bahwa ada kontestasi dan konflik internal dalam tubuh PDIP yang membuat PDIP semakin merana dan semakin dipertanyakan loyalitas dan soliditasnya ketika partai ini hendak menampilkan diri sebagai salah satu kekuatan massa yang penting dalam proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Teman-teman, mari kita lihat perkembangan ke depan. Bagaimana framing jahat yang dikembangkan oleh